Halo, selamat siang anak-anak. Nah, kita sudah ada pembelajaran 5 ya, subtema 1. Kalian buka yuk buku tema 2F, halaman 20. Nah, Made ini membantu ayahnya memberi makan bebek. Sambil memberi makan, Made bernyanyi. Nah, kalian ingat nggak lagu Potong Bebek Angsa? Asal lagunya dari daerah timur. Nah, penciptanya Pak Kasur ya. Oke. Kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Kita nyanyi sekali lagi. Potok bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, lagunya sebentar saja ya. Nah, kita hanya mengingat saja lagu ini ya. Oke, kalian pasti sudah bisa saat di TK dulu ya. Nah, kita lanjutkan halaman 21. Saat ke sekolah, Made ini selalu mentaati tata tertib di kelas. Made adalah anak yang rajin dan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kita lihat Made dan teman-temannya di dalam kelas ya. Nah, tata tertib yang ada di kelas, contohnya seperti Made dan teman-temannya ini, yaitu apa? Ketika belajar, kita tidak boleh gaduh. Gaduh itu apa ya? Gaduh itu rame sendiri, ya, bicara dengan temannya dan tidak memperhatikan ibu guru saat memberikan pembelajaran, ya. Jadi kalau di kelas kita harus mendengarkan ibu guru atau bapak guru, ya. Oke, selanjutnya. Ketika guru bertanya, baiklah kita menjawabnya dengan sopan, ya. Jawabnya tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu saya bu. Nah, cukup acungkan jari dan menjawab dengan sopan ya. Oke, sekarang selanjutnya ini. Nah, seperti tadi menyambung dari Bu Pipin katakan tadi. Harus mengacungkan tangan dulu ya, tunjuk jarimu dulu ketika ingin bicara. Nah, ini berulang kali kita langgar ya. Beberapa ada yang ketika Bu Pipin meminta temanmu, salah satu temanmu menjawab, saat Zoom itu ada satu teman yang menjawab duluan. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya, nah jangan diulangi lagi ya, karena itu tidak melaksanakan tata tertib di kelas. Meskipun kita sekolahnya melalui Zoom, kita harus menjaga tata tertib kita ya. Kemudian, nah ini hanya bisa dilakukan di kelas ya. Ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nah, ini sering kita kadang dilakukan anak-anak ya. Ketika guru membagikan buku tugas, tiba-tiba lari semua ke depan ke mejanya ibu guru. Nah,
Saya Bu, mana Bu? Buku mana Bu? Nah, ini yang tidak boleh. Sabar ya. Tunggu dipanggil namanya, baru maju dan menerima buku tugas yang dibagi Ibu Guru ya. Oke, tidak perlu berebut. Karena kalau berebut malah bukunya jadi rusak, jadi sobek ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jika kita mentaati hal-hal kecil seperti itu, peraturan atau tata tertib yang sehari-hari di kelas kita, kegiatan belajar pasti akan lebih menyenangkan ya. Jika kita melanggarnya, misalnya tadi seperti ini, Bun kasih contoh yang ini tadi kan ya, kelas menjadi kacau, kelas menjadi heboh. Hebohnya bukan heboh yang bagus, tapi heboh yang jelek ya. Oke, kita lanjutkan halaman 22. Oh, 22 ini olahraga ya, kita lewati. Nah, sekarang halaman 23. Oke, di sini ya. Sebentar membaca dulu ya. Tuliskan kembali dengan kalimatmu sendiri menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, Bu Pipin beri contoh untuk menulisnya. Bentar. Oh, maaf, dia tidak mau. Ya, Bu Pipin langsung beri contoh di sini ya. Tidak bisa diedit. Nanti kalian bisa tirukan menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung ya. Atau mungkin mau buat cerita sendiri boleh ya. Nah, kita baca dulu. Pipit adalah salah satu jenis burung. Ukuran burung pipit kecil. Burung pipit memiliki sayap untuk terbang. Burung pipit memiliki paruh. Paruh burung pipit digunakan untuk makan. Makanan burung pipit adalah biji-bijian. Nah, kita dapat mempersingkatnya menjadi cerita yang lebih pendek ya. Burung pipit ukurannya kecil. Ia memiliki sayap untuk terbang dan paruh untuk makan. Maaf, tidak cukup ya. Bentar, tidak kelihatan ini. Bu Pipin ulangi lagi ya, sebentar. Tertabrak tulisannya. Bu Pipin ulangi di sini. Burung pipit ukurannya kecil. Mempunyai sayap untuk terbang dan paruh untuk makan. Makanan burung pipit memakan. Nah, burung pipit memakan biji-bijian. Oke, tik. Nah, ini bisa kalian tulis di buku Bahasa Indonesia menggunakan huruf tegak bersambung ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2.
Nah, sekarang yang nomor 2. Bu Pipin baca dulu ya. Guru sedang memberikan pelajaran. Tony tidak belajar, ia tertidur di kelas. Tony mengantuk karena tidur larut malam. Menurutmu, apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Apa? Jelas jawabannya ya. Tidak. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan Tony? Meminta maaf kepada guru dan izin keluar untuk cuci muka, ya. Atau mungkin kalian mempunyai jawaban yang lain, boleh ya. Tuliskan 3 contoh tata tertib di kelas. Nah, ini Bu Pipin kasih contoh tata tertib di kelas kita, ya. Membawa alat tulis sendiri. Nah, ini supaya tidak pinjam-pinjam ya. Kalau sudah pinjam-pinjam akhirnya ramai. Nah, yang kedua, tata tertib di kelas. Mendengarkan guru saat pelajaran. Ya, kalau waktunya istirahat ya nggak apa-apa mendengarkan temannya. Kalau pelajaran ya mendengarkan ibu guru ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini berarti tidak terlambat ke sekolah, ya. Oke, ini boleh kalian tulis salah satu ya. Artinya sama. Dah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Yuk, kita lanjutkan pembelajaran 6 halaman 24 ya. Di situ ada bacaan, kita baca bergantian ya. Gantian tiap titik, yuk. Bu Pipin dulu. Nina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Sore hari, tugas selesai dikerjakan. Mengumpulkan tugas tepat waktu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Misalnya mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama, dan berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Oke, nah ini bacaannya ya. Nina dan teman-temannya, Lani dan Tony ini, memberi contoh kepada kita untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dia mendapat tugas dari ibu guru sepulang sekolah, segera mereka selesaikan, mereka kerjakan, dan esoknya dapat mereka kumpulkan. Itu tandanya mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini contoh dari mentaati tata tertib, terutama di sekolah ya. Contoh lainnya yaitu mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama, dan berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib ya. Berdiskusi tugas kelompok dengan tertib ini saat diskusi di sekolah tidak boleh rame sendiri ya. Konsentrasi dengan apa yang dibahas. Bukannya menceritakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tugas ya.
Oke, kita lanjutkan. Halaman 25. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Nina bertugas membantu ayah memberi makan ikan-ikan di akuarium. Nah, apa kegiatannya Nina tadi? Kita bisa catat ya. Di sini Ibu tuliskan kegiatan Nina sepulang sekolah. Oh, maaf. Bukan sepulang sekolah, tapi belajar kelompok. Nah, tinggal di ini aja. Nina membantu ayah membersihkan akuarium dan memberi makan ikan. Nah, dah. Ini saja, kalian tulis di situ juga boleh ya. Yuk, kita lanjutkan halaman 26. Oke. Oh, maaf. Sebentar ya, Ibu hapus di sini tulisannya. Nah, ketika Nina selesai membantu ayah memberi makan, Nina menuju ke dapur dan membantu ibu di dapur. Sepertinya ibu akan membuat kue. Ibu sedang menyiapkan bahan-bahannya. Nah, Nina mengamati ibu saat menimbang telur menggunakan timbangan dapur. Nah, ini kalian lihat ya di sini ya. Wah, telurnya banyak sekali ya. Berat telur yang ditimbang adalah 500 gram. Kalian perhatikan di buku kalian ya. Ini gambarnya agak salah ini ya. Nah, kita perhatikan yang di buku saja. 500 gram. Nah, tadi sudah Ibu beri tugas untuk menimbang berat badan kalian. Dan juga, atau kalau tidak punya timbang badan, kalian menimbang menggunakan benda-benda, ditimbang menggunakan timbangan kue, ya, timbangan tepung atau apa ini, timbangan dapur, ya. Oke. Seperti arahan pada halaman 26 ya. Kita bisa lanjutkan lagi di Ayo Berlatih. Nomor 1, buatlah 3 pertanyaan sesuai gambar. Setelah itu, buatlah cerita dari pertanyaan yang kamu buat. Nah, Bu Pipin beri tugas yang ini saja. Buat 3 pertanyaan sesuai gambar. Kalian lihat pertanyaan ini. Nah, buat 3 pertanyaan ya. Untuk menceritakannya dari pertanyaan itu, kapan-kapan saat Zoom ya, Ibu tanya lagi ya. Oke, ingat gunakan huruf tegak bersambung. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Ibu guru memberi tugas untuk mengamati hewan peliharaan. Joni tidak mempunyai hewan peliharaan. Joni tidak mengerjakan tugasnya. Joni malah asik bermain bola. Menurutmu bagaimana sikap Joni? Apa yang sebaiknya Joni lakukan? Oke. Menurut kalian bagaimana sikap Joni ini? Tidak baik ya. Tidak boleh ditiru. Atau dengan kata lain,
Joni melalaikan tugasnya. Apa yang sebaiknya Joni lakukan? Nah, yang sebaiknya dilakukan Joni itu seharusnya Joni berterus terang kepada guru ya. Joni mengungkapkan itu bicara ya. Bicara ke ibu guru, ke guru bahwa tidak memiliki hewan peliharaan. Nah, kalau sudah bicara begini, biasanya guru akan memberikan solusi. Mungkin bisa mengerjakan hal lainnya, atau bisa juga mengamati hewan yang ada di sekitar, yang bukan peliharaannya Joni. Ya, bisa aja peliharaannya tetangganya atau bagaimana. Atau mungkin Joni bisa bergabung dengan temannya yang mempunyai hewan peliharaan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, ini kita belajar timbangan duduk atau disebut timbangan bebek. Nah, ini kita belajar ya. Lihat telurnya sebuahnya ini. Terigu, ada gula juga. Nah, apa ya yang dilihat ya? Apa ya maksud pertanyaannya? Nah, yang diminta itu kita menuliskan berat benda-benda yang di timbangan berikut. Telur sebanyak ini, berapakah beratnya jika ya anak timbangannya ini, satu anak timbangan ini beratnya 1 kilogram. Nah, jika di sini ada 4 anak timbangan yang semuanya beratnya 1 kilogram, berarti telurnya ini beratnya berapa? Ya, yuk kita hitung. Ya. 1 anak timbangan sama dengan 1 anak timbangan sama dengan 1 kilogram. Jika 4 anak timbangan berapa? Nah, kita jawab sekarang. Diapakan ya? Iya, dikali saja. 4 dikali 1 kilogram. Nah, sama dengan berapa? Benar sekali, 4 kilogram. Nah, mudah kan? Sekarang yang terigu dulu. Terigunya ini ada 1, tapi beratnya ada 2 anak timbangan. 1 anak timbangan beratnya 500 gram. Nah, 1 anak timbangan sama dengan 500 gram. Kalau 2 anak timbangan berarti 2 kali 500 gram. Wah, berapa ini Bu? Banyak sekali.
Nah, caranya begini. Bisa kalian buat cara panjang 500 gram ditambah 500 gram. Jadi berapa? 1000 gram. Maaf, gram ya. Atau dengan cara begini. Seperti di atas itu 2 kali 500 gram. Nah, cara tulisnya, nolnya kalian pisahkan di sini dulu. Nah, Bu Pivin, disimpan aja ya. Nolnya disimpan dulu, Bu tutupin di sini. Ya. Sekarang tinggal 2 dikali 5, berapa? 10 ya, 10. Tuliskan dulu 10. Terus nolnya 2 ini letakkan di belakangnya. Ada 2. Ting, ting. Nah, gram. Sama kan hasilnya? 1000 gram. Nah, kalau 1000 gram itu berapa kilogram? Ayo. 1000 gram sama dengan berapa kilogram? Iya, 1 kilogram. Jadi berat terigunya ada 1 kilogram. Nah, sekarang gula. Oke, yang gula ini anak timbangan yang besar. Langsung ya, anak timbangan yang besar itu ada 2. Dikali beratnya itu 100 ya. Yang besar itu 100 gram. Berapa? Ya, 200 gram. Sekarang yang kecil ada 1. Beratnya berapa? 50. Bentar. 50 gram. Oke, sama dengan 50 juga. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkannya. Tarik garis. Ditambah. Nah, bikinnya asal-asal. Ya, langsung kita buat di sini pakai pensil aja. Berapa? 0, 5, 2. Oke, 250 gram. Dah ya. Pembelajaran 6 sudah selesai. Berarti subtema 1 sudah selesai. Hebat semuanya. Kita lanjutkan besok ya, subtema 2. Oke, sampai jumpa besok anak-anak. Bye-bye.